Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amara Cika Darnesia. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam sebuah konseling. Assalamualaikum Kak Cika. Waalaikumsalam. Silakan duduk Kak. Udah lama ya nggak ketemu, gimana kabarnya? Nah, yang baru saja saya lakukan tadi adalah teknik attending dengan menyapa, lalu menghampiri klien, berjabat tangan dan secara ramah seperti itu. Apa sih itu attending? Attending itu adalah teknik penerimaan, merupakan perilaku yang menghampiri klien atau konseli yang mencakup komponen kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Perilaku attending ini akan menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta meningkatkan harga diri konseli atau klien. Di perilaku attending ini terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kontak mata. Hal ini bertujuan untuk mengamati bahasa tubuh klien seperti air muka, bahasa tubuh, gerakan tubuh, keadaan mata, dan lainnya. Yang kedua ada bahasa badan. Jadi konselor ini menunjukkan keramahan, senyum, santai, menghargai konseli atau klien. Yang ketiga ada bahasa lisan, yaitu menunjukkan bagaimana sifat bersahabat, senyum, ramah, dan menghargai klien. Attending sendiri ini memiliki beberapa manfaat teman-teman. Yang pertama, meningkatkan harga diri konseli atau klien, sebab sikap dan keterampilan attending ini memungkinkan konselor untuk menghargai konseli. Karena konseli ini merasa dihargai, maka konseli ini merasa harga diri itu ada dan meningkatkan sehingga tertarik untuk melakukan konseling. Yang kedua yaitu dengan keterampilan attending ini dapat menciptakan suasana aman bagi konseli atau klien, karena konseli ini merasa ada seseorang yang bisa dipercayainya untuk berbicara dan merasa terlindungi secara emosional. Yang ketiga, keterampilan attending ini memberikan keyakinan kepada konseli bahwa konselor adalah tempat dia untuk mencurahkan segala isi hatinya dan perasaan. Jadi attending ini bisa dibilang adalah langkah awal atau pembangunan rapor kepada klien yang tujuannya dari tahap awal ini adalah mendefinisikan masalah bersama klien. Nah, selain teknik attending tadi, saya juga menggunakan teknik bertanya. Teknik bertanya yang saya gunakan adalah model pertanyaan terbuka. Bisa dilihat saya bertanya kepada klien, wah sudah lama ya tidak bertemu, bagaimana kabarnya? Model pertanyaan open question ini biasanya menuntut suatu jawaban yang relatif panjang dan juga membuka kemungkinan jawaban yang baru atau jawaban lain, tetapi tidak menyimpang dan sesuai konteks permasalahannya. Gitu. Respon klien terhadap suatu pertanyaan yang bersifat terbuka menjadikan klien merasa diajak bersama untuk terlibat dan aktif menceritakan pengalaman dan perasaannya. Ya biasa aja Kak. Oh begitu. Kalau dilihat Kak Evelyn ini lagi sedang dulu ya, apakah benar begitu? Lalu yang baru saja saya lakukan adalah menggunakan teknik refleksi. Jadi teknik refleksi ini adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal seorang klien. Nah, teknik ini sangat membantu konselor dalam memahami apa yang dihadapi oleh klien, karena dengan memantulkan kembali apa yang disampaikan oleh klien membuat klien merasa bahwa apa yang klien sampaikan dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Untuk refleksi tadi saya menggunakan refleksi perasaan. Jadi refleksi perasaan itu sebuah keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan. Seperti, oh begitu, kalau saya melihat Kak Lamia ini seperti agak murung ya, apakah benar begitu? Jadi kata-katanya seperti itu untuk refleksi pengalaman, refleksi perasaan. Ya Kak, benar. Mungkin Kak Erwin ini mau mengungkapkan perasaan tersebut kepada saya. Yang selanjutnya adalah teknik eksplorasi. Teknik eksplorasi ini merupakan teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengamatan klien. Dalam teknik konseling
Menggunakan teknik eksplorasi ini sangat penting karena pada umumnya klien kan tidak mau berterus terang ya, atau tertutup seperti itu, menyimpan rasa batin, menutup diri, atau tidak mau mengemukakannya secara terus terang. Jadi penggunaan teknik eksplorasi sendiri itu memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa tertekan, takut, dan terancam. Untuk teknik eksplorasi ini yang saya gunakan baru saja adalah teknik eksplorasi perasaan. Jadi teknik eksplorasi perasaan ini merupakan teknik untuk bisa menggali perasaan klien yang tersimpan. Jadi konselor bisa menggunakan kalimat persuasif dan merespon pada perasaan klien yang mengekspresikan. Seperti yang saya katakan tadi, mungkinkah Kak Lamia ini ingin mengungkapkan perasaan tersebut kepada saya? Seperti itu. Jadi gini Mbak, setiap ada ujian itu saya tidak tenang. Kalau begitu saya ingin tahu apakah yang membuat Kak Erlin tidak tenang itu apa? Begini, saya mengalami kesulitan saat mengerjakan soal-soal karena banyak materi yang belum saya pahami. Dan ketika nilai mau keluar itu saya jadi lebih takut Kak. Oh, jadi begitu. Kak Erlin ini cemas karena belum bisa mendalami materi ujian sehingga berdampak pada kekhawatiran nilai, begitu ya? Teknik yang baru saja saya pakai yaitu teknik parafrase. Teknik parafrase ini adalah sebuah keterampilan dasar yang sangat berguna untuk melakukan sebuah konseling, yang mana konselor menyimak dengan cermat, kemudian mengulangi kembali inti dari perkataan konseli dengan kata-kata konselor sendiri. Parafrase ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk menegaskan pada konseli bahwa konselor selalu bersama dengan konseli dan selalu memperhatikan konseli. Yang kedua, mengoreksi kembali apakah persepsi konselor ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh konseli. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, jadi Kak Lamia ini cemas ya karena belum bisa mendalami materi ujian sehingga berdampak pada kekhawatiran nilai. Begitu, seperti itu. Iya Kak. Oh, baik. Saya mengerti apa yang Kak Erlin rasakan mengenai materi ujian tadi. Apakah hanya materi satu mata kuliah saja? Yang selanjutnya adalah teknik empati. Dengan berkata, baik Kak Lamia, saya mengerti apa yang Kak Lamia ini rasakan. Nah, seperti itu. Jadi teknik empati ini dapat diartikan sebagai kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien. Jadi konselor dengan sikap empati ini akan menciptakan suasana yang nyaman, terpercaya, dan penuh kejujuran dalam proses konseling untuk konseling. Sikap empati konselor yang tinggi ini nantinya akan mempengaruhi proses pelayanan yang diberikan. Jadi dengan adanya sikap empati dari konselor, konseli ini akan secara terbuka menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh dirinya kepada konselor. Iya Kak, saya tuh nggak paham materi statistika. Padahal statistika itu penting buat penelitian nanti untuk skripsi. Oke. Bagaimana dengan kegiatan Kak Erlin selama di kampus ataupun di rumah? Apakah ada yang menghambat? Oke, yang selanjutnya saya memakai teknik eksplorasi dengan jenis eksplorasi pengalaman. Dengan berkata, bagaimana dengan kegiatan Kak Lamia selama ini, baik di kampus maupun di rumah, apakah ada yang menghambat? Jadi eksplorasi pengalaman ini merupakan teknik atau keterampilan untuk menggali pengalaman klien yang telah dilaluinya. Konselor dapat menggunakan pertanyaan langsung dan menggunakan bahasa verbal yang bagus dalam menggali pengalaman klien. Ketika di kampus itu saya merasa paling bodoh Kak. Saat teman-teman saya aktif menjawab pertanyaan, saya tidak ngerti apa-apa, sehingga saya nangis untuk mendengarkan. Kalau di rumah itu, Ya, teruskan saja Kak. Yang baru saja saya lakukan ini adalah teknik dorongan minimal. Dengan berkata, ya teruskan Kak. Dengan dorongan minimal ini adalah teknik memberikan suatu dorongan secara singkat terhadap apa yang dikemukakan oleh klien. Dan yang saya gunakan ini adalah dorongan minimal verbal.
Dorongan minimal verbal ini dapat berupa ungkapan seperti oh, lalu, dan. Jadi saat konselor menanggapi dengan ungkapan tersebut, hal itu menunjukkan bahwa kepada konseli bahwa konselor ini memperhatikan dan mengerti yang dibicarakan oleh konseli. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat konseli agar tetap berbicara dan dapat mengarahkan pembicaraan agar mencapai tujuannya. Ketika di rumah itu saya juga berusaha untuk memahami materi yang belum saya pahami Kak, tapi saya tidak paham-paham dan akhirnya saya malah mainan HP. Oke, lalu bagaimana dengan orang tua Kak Erlin? Apakah mereka mengetahui hal ini atau mereka juga ada kaitannya dengan permasalahan yang Kak Erlin alami? Oke, yang selanjutnya adalah teknik focusing. Jadi teknik focusing ini adalah keterampilan konselor yang mengarahkan arus pembicaraan konseli ke arah atau bidang konselor yang konselor inginkan. Jadi focusing ini dapat membantu konseli untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan dengan berkata seperti ini tadi. Lalu bagaimana dengan orang tua Kak Lamia? Apakah mereka mengetahui tentang hal ini? Ataukah mereka juga ada kaitannya dengan permasalahan yang Kak Lamia alami? Nah, jadi setelah kalian membahas bahwa dia menggunakan gadget sebagai pelarian tadi dan agar pembicaraan kembali ke pembicaraan pokok, kita menggunakan teknik focusing ini. Orang tua saya tidak tahu Mbak. Semester ini juga saya sering bolos mata kuliah statistika. Kalau orang tua tanya saya beralasan kalau kelas ini bukan atau kosong. Di samping itu gurunya juga, dosennya juga galak Kak. Oke, Mbak suka dengan keterbukaan Kak Erlin, namun adakah kemungkinan bagi Kak Erlin untuk memikirkan cara-cara untuk meningkatkan minat belajar? Oke, teknik yang baru saja saya gunakan itu adalah teknik mengarahkan dengan berkata, saya suka dengan keterbukaan Kak Lamia, namun adakah kemungkinan bagi Kak Lamia ini untuk memikirkan cara-cara terbaik untuk meningkatkan minat belajar? Nah, jadi teknik mengarahkan ini adalah kemampuan konselor untuk mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Jadi mengarahkan merupakan suatu keterampilan konseling yang mengatakan kepada klien agar klien berbuat sesuatu. Tujuan utama dari teknik ini adalah membantu klien mengganti tingkah laku emosional dan impulsif dengan tingkah laku yang rasional. Karena di dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi klien dengan rasional, konselor tidak boleh bersikap otoriter dan menuduh walaupun dikatakan direktif. Sebenarnya saya ingin belajar bersama teman-teman Mbak, seperti mengerjakan soal bersama lalu membahasnya. Namun saya merasa minder dengan teman-teman saya. Oke, dari apa yang Kak Erlin katakan, saya ini melihat bahwa dalam diri Kak Erlin ini sebenarnya ada kemauan yang tinggi untuk belajar, namun dihambat oleh rasa pesimis. Apakah benar begitu? Oke, teknik yang baru saja saya gunakan ini adalah teknik konfrontasi. Konfrontasi merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor yang menantang konseli karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam pernyataan dan tingkah laku konseli. Terjadi inkonsistensi ya antara perkataan dan perbuatan. Jadi konfrontasi ini sifatnya membantu klien, bukan dimaksudkan untuk menyerang klien, tetapi hanya dibatasi pada komentar-komentar khusus terhadap perilaku klien yang tidak konsisten. Iya benar Mbak, jadi saya ingin lulus tepat waktu dan dengan nilai yang tidak mengecewakan agar saya bisa langsung mendapat pekerjaan setelah itu. Oke, saya menghargai kegigihan untuk berusaha. Kalau Kak Erlin ini nggak keberatan, Mbak ini bisa membimbing kamu untuk sementara waktu. Bagaimana? Baru saja saya telah menggunakan dua teknik nih teman-teman, yaitu teknik memimpin dan mengambil inisiatif. Nah, teknik memimpin ini adalah teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari suatu hal ke hal yang lain secara langsung. Teknik ini merupakan percakapan mendalam antara konselor dan klien dalam menemukan titik terang pada suatu permasalahan dalam diskusi. Lalu untuk teknik mengambil inisiatif,
Eh, dalam konseling ini adalah strategi dan pendekatan yang digunakan oleh konselor untuk mendorong klien mengambil tanggung jawab penuh atas perubahan yang diinginkan dalam hidup mereka. Ini melibatkan memberikan dukungan, membantu klien mengidentifikasi tujuan yang jelas, mengembangkan rencana tindakan, dan memotivasi mereka untuk mengambil langkah konkret dalam mencapai tujuan tersebut. Bisa dilihat tadi ketika saya memberikan dukungan membantu klien dengan kata-kata, kalau Kak Lamia tidak keberatan, saya bisa membimbing Kak Lamia untuk sementara waktu ini. Bagaimana? Contoh kata-katanya seperti itu. Kerjanya sering pulang malam, apakah tidak mengganggu? Saya takut malu di hadapan Mbak jika tidak tahu apa-apa. Nah, alangkah baiknya Kak Erwin ini relax aja untuk masalah waktu. Nanti saya bisa meluangkan waktu di hari Minggu. Jadi Kak Erwin ini jangan berpikir negatif dulu mengenai kemampuan yang dimiliki. Jadi perbanyak istighfar agar hati dan pikiran lebih tenang. Untuk teknik yang baru saja saya gunakan adalah teknik interpretasi. Teknik interpretasi ini atau penafsiran merupakan teknik yang digunakan oleh konselor untuk menggali arti dan makna yang terdapat di belakang kata-kata klien atau di belakang perbuatan atau tindakan yang telah diceritakannya. Baiklah Mbak, lalu bagaimana ketika di kampus agar saya setidaknya dapat menyerap materi sedikit Kak? Oke, yang pertama Kak Erwin bisa lakukan ini, jangan sungkan untuk bertanya kepada dosen. Kan tentunya seorang dosen ini akan mengerti dan tidak ragu untuk mengulangi materinya ketika anak didiknya itu belum paham. Atau bisa juga Kak Erwin ini meminta penjelasan dari teman-teman Kak Erwin yang sekiranya sudah mengerti pelajaran tersebut. Namun hal ini saya kembalikan lagi kepada Kak Erwin karena kamu sendiri yang lebih mengerti. Teknik yang baru saja saya gunakan adalah teknik pemberian nasihat. Nah, teknik pemberian nasihat ini merupakan usaha anjuran konselor kepada klien agar klien ini mampu menentukan pilihannya dalam mengambil tindakan tertentu. Tujuan dari pemberian nasihat ini adalah membantu klien dalam mengambil keputusan, terutama jika klien sudah melakukan diskusi yang panjang dengan konselor namun masih belum dapat mengambil keputusan tentang masalah yang sedang dihadapinya. Iya Mbak. Oke, untuk lebih memudahkannya lagi, bagaimana jika Kak Erwin ini membeli buku-buku pendukung? Karena kan buku pendukung ini kan bisa menjelaskan lebih dalam lagi nih tentang materi tersebut. Lalu teknik yang baru saja saya gunakan adalah teknik pemberian informasi. Teknik pemberian informasi ini atau expository adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu atau klien untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan untuk menentukan arah satu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Tujuan dari teknik pemberian informasi ini agar individu mengetahui dan menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan kehidupannya sehari-hari dan guna untuk membantu perkembangan diri klien. Baik, saya mengerti Mbak. Oke, dari pembicaraan kita sejak tadi nih, saya pikir ada beberapa hal yang dapat kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Nah, dapatkah Kak Erwin ini mengemukakannya? Ya Mbak, ada beberapa alternatif yang dapat saya tangkap, yaitu dengan meminta penjelasan kembali sama dosennya, belajar dengan teman ataupun Mbak sendiri, lalu membeli buku-buku yang mendukung mata kuliah ini. Oke, selain itu Mbak juga akan berusaha nih untuk memberikan contoh-contoh kasus statistika yang sederhana dan pembahasannya sehingga kamu mudah dalam pemahamannya. Lalu teknik yang baru saja saya paparkan tadi yaitu tahapan konseling, yaitu teknik menyimpulkan. Nah, jadi teknik menyimpulkan ini adalah suatu kemampuan konselor bersama klien untuk menyampaikan hasil pembicaraan, mempertajam atau memperjelas fokus konseling. Jadi bersamaan dengan berakhirnya sesi konseling, maka sebaiknya konselor ini dapat menyimpulkan hasil pembicaraan secara keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan klien sebelum dan setelah mengikuti proses konseling. Ya Mbak, saya setuju. Oke, sekarang bagaimana perasaan Kak Erwin setelah kita berbincang-bincang tadi?
Alhamdulillah setelah kita bimbang-bimbang tadi perasaan saya menjadi lega, Mbak. Saya senang bisa menemukan titik cerah dari kecemasan saya. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama Kak. Kalau begitu, adakah hal yang lain yang ingin Kak Erlin sampaikan? Saya rasa sudah tidak ada, Mbak. Oke, jika sudah tidak ada lagi, bagaimana jika kita sudahi perbincangan ini di lain waktu? Jika masih ada yang mengganjal, Kak Erlin ini bisa datang lagi ke saya. Nah, teknik yang selanjutnya adalah teknik terminasi. Terminasi atau fase terminasi ini merupakan akhir dari pertemuan konselor dengan konseli. Jadi terminasi ini merupakan tahap mengakhiri konseling yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu berupa rangkuman kasus, tugas rumah, rencana pertemuan selanjutnya terdapat pada tahap ini. Dalam melakukan terminasi konselor, perlu memperhatikan perasaan konseli. Jadi ada beberapa langkah dalam melakukan terminasi, diantaranya yaitu persiapan verbal, membuka jalur untuk memungkinkan follow up, dan pamiti secara formal. Baiklah, Mbak. Kalau begitu saya pamit ya, Mbak. Oke Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, itu dia video praktik serta penjelasan tentang alur dalam sebuah konseling. Bisa disimpulkan bahwa konseling ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap awal yang memiliki tujuan mengidentifikasi masalah bersama klien. Tahap awal ini tadi terdiri dari teknik attending, bertanya, teknik refleksi, eksplorasi, dan parafrasing. Lalu yang kedua ada tahap pertengahan yang bertujuan untuk mengolah masalah klien yang sudah didefinisikan. Nah, tahap ini tadi terdiri dari teknik empati, eksplorasi, dorongan minimal, fokus, dan mengarahkan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga memasuki tahap akhir konseling yang bertujuan untuk perencanaan, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Tahap ini tadi terdiri dari teknik konfrontasi, memimpin, mengambil inisiatif, interpretasi, membuat nasihat, memberi informasi, menyimpulkan, dan terminasi. Nah, itu dia paparan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan ketika menyampaikan materi kepada teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.